memperbincangkan ini dan nanti pendengar bisa bergabung ya. Kalau berkait program ini Pak Bambang, apa yang ingin diberikan kepada masyarakat? Kita ini kan kalau Mbak, kalau seandainya sekarang pesan pengen beli barang lewat apa? Beli barang gitu. Ya kadang ya beli sendiri saya kalau pesan. Enggak lewat online atau lewat ke jarang sih online kalau saya. Nah, kecenderungannya sekarang anak-anak SMA, SMK ke bawah atau sekarang mahasiswa itu kan kalau beli barang melihatnya ke toko online yang ada di internet. Nah, padahal mereka ini tidak tahu ternyata bandwidth yang digunakan itu tinggi, Mbak, dan itu ternyata larinya ke luar negeri. Teman-teman yang ada di kantor ketika sudah bekerja seperti kita di kantor itu kan sudah kalau keluar kan nggak boleh atau misalnya sangat sulit izinnya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ya mereka lihat di komputernya. Jadi mereka beli barang di situ nanti akan diantar atau delivery. Dan itu sudah menggejala. Kalau seandainya bandwidth yang digunakan itu cuma satu orang berapa? Tapi kalau seandainya selama Serolo misalnya dan 1 tahun berapa belanja bandwidth yang bisa dikeluarkan? Artinya itu sangat mahal dan itu memperkaya orang luar negeri, Mbak. Pemerintah akhirnya menggagas, sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2005, Mbak. Dulu ada Jadiknas, ya Jadiknas, ada jejaring pendidikan nasional. Jadi waktu itu sekolah-sekolah itu dilanggankan bandwidth gratis oleh negara lewat Depdiknas, pada waktu itu namanya masih Depdiknas, dan mereka bisa mengakses apa saja. Nah, apalagi konten-konten pendidikan. Nah, kemudian juga ada inherent yang waktu itu khusus untuk pendidikan tinggi. Nah, tapi proyek itu akhirnya berakhir dan kemudian beralih ke Kominfo. Akhirnya Kominfo pada tahun lalu sudah menggagas ini, program ini, tetapi targetnya tidak tercapai. Tahun lalu belum tercapai. Kembali menggagas di sini latar belakangnya lebih karena memang semakin populer nih ya online ini di masyarakat dan banyak lari ke luar negeri itu tadi ya. Kalau kita lihat sekarang yang ada di Indonesia ini kan web-web luar negeri itu kan sudah mulai masuk, Mbak. Maaf, ini mungkin berbeda dengan kayak Cina ya. Cina itu punya internet sendiri. Saya pada saat di Shanghai di Cina itu, saya ngakses google.com itu, larinya ternyata google.com CN itu Cina sendiri. Dia tidak punya Facebook di sana. Dia tidak punya Twitter. Kenapa? Karena dia memang tidak mau warganya itu berkomunikasi dengan orang luar, sehingga akan terjadi provokasi. Kalau Indonesia kan enggak, Indonesia itu benar-benar surga untuk apa? Sebenarnya kita tuh dijajah itu dalam tanda kutip itu loh. Dan kenapa ini baru menjadi perhatian dari Kominfo ya? Memang pernah dulu 2005 melalui Kementerian Pendidikan ya waktu itu, dan kemudian di 2016 itu mulai ada lagi digagas oleh Kominfo. Terlambat kita kah atau lebih baik terlambat sih daripada tidak sama sekali. Dan kita menjadi ajang itu tadi kue. Iya, kalau kita bicara masalah teknologi informasi ini memang sangat banyak sebenarnya ya kalau mungkin dari sisi masyarakat penting sekali, masuk sekolah-sekolah selama ini juga nggak sadar mungkin ada domain khusus untuk sekolah tapi tidak tahu gitu ya, mungkin sosialisasi juga kurang dilakukan oleh Kominfo maupun banyak pihak kepada masyarakat, sehingga baru setelah rugi berapa mungkin tahun lalu banyak yang lari ke luar negeri berapa belum ada data yang pasti tapi yang jelas itu sampai triliunan. Melebihi kalau kita lihat melebihi biaya makan gitu loh. Coba lihat kalau sekarang anak-anak kita itu punya handphone berapa? Ada yang lebih dari satu. Klik gitu ya. Dan ketika satu handphone itu isinya berapa kartu gitu loh. Satu paling enggak kan 2. Nah, bandwidth yang digunakan itu loh. Yang ini yang lari ke luar negeri. Iya, bandwidth itu yang lari ke luar negeri. Untuk target tahun ini memang 1 juta nama domain. Betul. Ya. Kalau tahun lalu belum tercapai, paling hanya 25.000 atau ya sekitar itu. Baru 25.000 ya. Belum banyak. Kendalanya lebih karena masyarakat tidak tahu. Sekarang ini pun kita sudah mulai sosialisasi. Mereka itu untuk apa kita gratisan dulu? Kita kuat beli kok. Kita lihatnya mungkin yang fasilitas yang dari luar negeri seperti kita pakai email kemudian belakangnya .com bukan .id. Penyiarannya nanti kan ke .id. Ini lebih lancar kadang seperti itu. Atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi kalau misalnya kita memang punya target market memang ke luar negeri atau nasional, lebih baik disarankan
saudara-saudara kita, teman-teman kita itu menggunakan domain Indonesia. Jadi domain Indonesia itu cirinya yang ada akhirannya ID, misalnya web ID. Kalau sekolah sch.id, school.id. sch.id. Itu untuk sekolah. Kalau misalnya untuk perusahaan yang internasionalnya com, ya sekarang menjadi co.id. Saudara-saudara kita yang punya perusahaan rata-rata mengarah ke co.id ini. Kenapa? Karena kredibel perusahaannya. Karena mereka kalau seandainya mengajukan domain co.id, kalau tidak kredibel nggak bisa. Sehingga kalau mereka punya domain co.id, oh perusahaan saya kredibel gitu loh. Nah domain yang lainnya misalnya organisasi, ini ORID. Nah, domain internasionalnya kan ORG. Misalnya yang kayak gitu, BIS-ID misalnya. Nah ada satu domain yang itu namanya top level domain. Jadi hanya domain .id saja. Nah sekarang ini harganya sudah murah mbak. Dulu harganya sampai mencapai 5 jutaan. Sekarang udah murah. Tetapi kalau domain itu misalnya 4 karakter, kurang dari 5 karakter, harganya memang masih mahal. 2 jutaan lah kira-kira. Tetapi kalau misalnya 5 karakter, nah ini tinggal 50-an ribu. Sejauh ini apa yang dilakukan ini selaku koordinator ya Pak Bambang Eka Purnomo ya, koordinator fasilitator dari Kominfo wilayah Solo. Sejauh ini sejak kapan ini dilakukan untuk lebih mensukseskan program Kementerian Kominfo dalam program 1 juta nama domain tersebut? Bulan kemarin semua fasilitator teman-teman dikumpulkan di STPKUB, kemudian dari Kominfo pusat datang memberikan TOT kepada kita semuanya. Ada 18 fasilitator yang tersebar di Karisidenan Surakarta, termasuk Sukoharjo, bahkan Magelang masuk ke sini, Mbak. Magelang masuk ke sini, tapi ini nggak bisa hadir karena sedang terapi. Kemudian ada Boyolali, ada Sragen, Karanganyar, dan sebagainya. Nah, ini mereka di TOT di training bagaimana untuk sosialisasinya dan mendekati kepada masyarakat, menjelaskan bahwa pentingnya domain-domain ID ini untuk mereka. Iya, ini targetnya juga sangat besar ya. Untuk tahun ini 1 juta klien. Harapannya bisa terangkum. Gratis, catatannya gratis ya. Gratis. Nah, itu yang harus digarisbawahi juga. Sejauh ini mungkin yang tahun lalu 25.000 saja yang terjangkau. Ini harapannya target ini bisa terpenuhi. Sekarang kita beralih ke Mas Yuli ya, di sini selaku calon klien gitu ya. Intinya itu owner juga di Brafus Fotografi di Karanganyar ya. Sejauh mana kalau Mas Yuli sendiri pengetahuannya khususnya internet sejauh ini bagaimana untuk mempromokan dan lain sebagainya? Ya, kalau dari saya untuk sepengetahuan internet itu selama ini mungkin lebih terfokus kepada sosial media. Sosmed ya. Jadi dari sosial media seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, mungkin karena yang pertama itu kita itu bikinnya juga mudah. Jadi kalau yang pemakainya itu juga banyak. Pemakai untuk sosial media itu kan segala ukuran, semua banyak ya. Jadi kalau dengan usaha saya yang kebanyakan di foto dan di video, ini mungkin sangat cocok. Karena kalau kita mau share foto ini cepat. Jadi selama ini juga sudah berkecimpung di situ sejak tahun, udah lama ini untuk usaha sudah ini. Sekitar 5 tahun. 5 tahun juga. Dia hanya bermain lensa saja bisa beli mobil dia. Hebat itu ya. Rezekinya beda-beda. Iya baik pendengar, Anda masih menyatu bersama kami dalam bincang pagi di kesempatan hari ini, dan nanti Anda tetap bisa bergabung di 0271638055.